Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Prof. Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD selaku dosen pembimbing. Saya Pedro Raimon PBC, mahasiswa UGM Angkatan 81 Konsentrasi Operasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Pemilihan Pemasok Produk Fashion Terbaik menggunakan metode Analytic Network Process pada CV Amigo. Latar belakang penelitian ini bermula pada pernyataan Bapak Zulfikri Hasan selaku Menteri Perdagangan yang menjelaskan tentang kontribusi sektor retail bagi peningkatan konsumsi rumah tangga hingga mencapai 53,65% terhadap produk domestik bruto. Hal ini juga dibuktikan dengan peningkatan yang terus berkelanjutan hingga kuartal 1 yang mencapai 4,3% pada tahun 2022. Sehingga pemerintah berupaya untuk mendorong para pelaku bisnis retail di Indonesia untuk terus bertumbuh. Salah satu pelaku bisnis retail adalah CV Amigo Magesti Utomo yang berfokus pada penjualan busana dan sepatu. CV Amigo berlokasi di Kabupaten Klaten dan memiliki 9 toko yang tersebar di daerah Jogja dan Jawa Tengah. Berdasarkan laporan anggaran logistik perusahaan tahun 2023, perusahaan mengalami kelebihan anggaran sebesar Rp50.732.925. Tingginya frekuensi retur ke pemasok menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan biaya logistik. Pada tahun 2023 sendiri, tingkat retur barang ke pemasok mencapai 56,12%. Salah satu strategi dalam manajemen rantai pasok adalah membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Bisnis retail sangat bergantung terhadap pemasok, sehingga diperlukannya peran dari manajemen rantai pasok. Margin keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak sebesar margin yang diperoleh pemasok, sehingga penting bagi perusahaan untuk menentukan kriteria dalam pemilihan pemasok yang memiliki potensi memberikan keuntungan yang lebih besar dan menjaga kegiatan rantai pasok yang berkelanjutan. Berlandasan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki 3 pertanyaan penelitian, yaitu apa kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pemilihan pemasok produk fashion terbaik, bagaimana pembobotan pada setiap kriteria dalam pemilihan pemasok produk fashion terbaik, siapakah pemasok produk fashion terbaik pada perusahaan dengan menggunakan metode ANP. Terdapat juga 3 tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengidentifikasi kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pemilihan pemasok produk fashion terbaik, menyusun pembobotan pada setiap kriteria dalam pemilihan pemasok produk fashion terbaik, dan mengidentifikasi pemasok produk fashion terbaik pada perusahaan dengan menggunakan pendekatan ANP. Penelitian ini dilakukan di CV Amigo Magistri Utomo dengan berfokus pada penentuan kriteria yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan pemasok produk fashion terbaik. Penelitian ini menerapkan metode Analytic Network Process atau ANP dengan mempertimbangkan pendapat dari para petinggi perusahaan. Analisis pemilihan pemasok dilakukan pada 10 pemasok dengan penjualan produk terbanyak selama tahun 2023. Berikut gambaran sistematika penulisan yang akan dijelaskan lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya. Terdapat beberapa landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Pertama, pemilihan pemasok, yang merupakan keputusan strategis yang menjadi bagian penting dalam manajemen pembelian yang harus selaras dengan tujuan perusahaan. Berikut 23 kriteria yang diidentifikasi oleh Weber pada tahun 1991. Berikutnya ada Multi-Criteria Decision Making atau MCDM, yang juga dikenal sebagai Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA, yang merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria melalui proses evaluasi. 3 langkah utama pada penerapan SCDM yaitu mengidentifikasi kriteria dan alternatif yang relevan, pemberian nilai numerik pada setiap kriteria untuk menunjukkan tingkat kepentingan dan untuk mengukur dampak dari setiap alternatif terhadap kriteria tersebut. Selanjutnya, Analytic Network Process atau ANP yang merupakan salah satu metode dari MCDM. ANP merupakan pengembangan dari AHP atau Analytic Hierarchy Process. Berbeda dengan AHP, ANP mempertimbangkan pengaruh klaster dan node yang ada dalam klaster. Penentuan prioritas pada ANP sama dengan AHP, yaitu melakukan perbandingan perpasangan dan penilaian. Terdapat 7 tahapan dalam metode ANP, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah yang disusun secara sistematis. Struktur jaringan masalah dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan diskusi. Kedua, pembobotan. Hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah responden dan pemberian penilaian. Jika terdapat lebih dari satu responden, maka ada kemungkinan terdapat perbedaan pendapat atau penilaian, sehingga diperlukannya perhitungan rata-rata geometrik untuk menghasilkan nilai yang mewakili nilai kelompok seperti pada Formula 1.
Ketiga, menyusun matriks perbandingan berpasangan dengan memperhatikan perbandingan terbalik pada Formula 2. Skala nilai yang digunakan merupakan skala dasar perbandingan yang ditetapkan oleh SATI seperti yang dijelaskan pada tabel nomor 3. Keempat, menentukan nilai eigenvektor atau bobot prioritas menggunakan Formula 3. Kelima, menghitung konsistensi penilaian dengan melakukan perhitungan eigenmax dengan Formula 4, kemudian dilakukan dengan perhitungan konsistensi indeks atau CI menggunakan Formula 5, dan terakhir dilanjutkan dengan perhitungan konsistensi rasio atau CR menggunakan Formula 6. Keenam, membuat supermatrix melalui 3 tahap, yaitu membentukkan unweighted supermatrix, di mana nilai bobot yang diperoleh dimasukkan ke dalam supermatrix. Kemudian, setiap elemen dikalikan dengan nilai bobot klaster masing-masing untuk menghasilkan weighted supermatrix. Selanjutnya, weighted supermatrix dipangkatkan menjadi pangkat eksponen hingga nilai setiap kolom dalam satu baris sama besar atau unik, di mana tidak ada perubahan pada nilai sel atau hasil literasi. Ketujuh, perankingan. Alternatif diurutkan dan alternatif dengan nilai tertinggi merupakan pilihan terbaik. Penelitian ini juga menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai acuan yang disediakan pada tabel berikut. Kerangka penelitian digambarkan seperti gambar berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung dengan naratif interpretatif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan beberapa metode seperti wawancara, studi dokumen, dan kuesioner. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan data sekunder berupa laporan anggaran logistik, laporan biaya pengadaan, dan retur produk serta data pemasok. Penelitian ini juga menggunakan beberapa instrumen penelitian untuk menunjang proses penelitian, yaitu daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara, kuesioner ANP sebagai kuesioner pembelian bobot nilai, dan Microsoft Excel sebagai alat pengelolaan data ANP. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 9 kriteria dan 23 subkriteria yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam pemilihan pemasok seperti yang disajikan pada tabel 5. Selain itu, terdapat 10 pemasok yang memiliki penjualan terbanyak pada tahun 2023 seperti yang disajikan pada tabel 6. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 ketergantungan yang terjadi antar kriteria, 4 ketergantungan antar subkriteria pada kriteria yang sama, dan 3 ketergantungan antar subkriteria pada kriteria yang berbeda, yaitu lokasi geografis mempengaruhi pengiriman, kualitas mempengaruhi kriteria harga, resiko penjual mempengaruhi kebijakan garansi dan klaim, waktu pengiriman mempengaruhi biaya, ketersediaan produk mempengaruhi waktu pengiriman, tingkat kecacatan produk mempengaruhi kesesuaian produk dengan spesifikasi, skala bisnis pemasok mempengaruhi banyaknya pelanggan pengecer, pengemasan yang baik mempengaruhi tingkat kecacatan, lokasi pemasok mempengaruhi waktu pengiriman, lokasi pemasok mempengaruhi biaya pengiriman. Selain itu, terdapat 3 umpan balik yang terjadi antar kriteria, yaitu kualitas dan reputasi, pengiriman dan reputasi, sikap dan reputasi. Berdasarkan kriteria, subkriteria alternatif, serta hubungan ketergantungan dan umpan balik yang telah diidentifikasi, struktur ANP digambarkan seperti pada gambar berikut. Pada penelitian ini terdapat 8 responden sehingga proses awal dalam pembuatan kriteria yaitu menghitung rata-rata geometrik menggunakan Formula 1. Hasil perhitungan rata-rata geometrik kriteria disajikan pada tabel 7. Hasil perhitungan rata-rata geometrik akan dimasukkan ke dalam matriks perbandingan seperti yang disajikan pada tabel 8. Matriks perbandingan berpasangan kriteria tersebut kemudian dinormalisasi seperti yang disajikan pada tabel 9. Hasil normalisasi matriks kemudian digunakan untuk menghitung eigenvektor menggunakan Formula 3. Hasil eigenvektor atau bobot nilai kriteria disajikan pada tabel 10. Tahap berikutnya adalah menghitung konsistensi penilaian pada perbandingan berpasangan kriteria dengan menghitung nilai eigen terbesar menggunakan Formula 4. Hasil dari eigen terbesar akan digunakan untuk menghitung konsistensi indeks atau CI dengan Formula 5. Kemudian, hasil CI digunakan untuk menghitung nilai konsistensi rasio atau CR menggunakan Formula 6. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai CR lebih kecil dari batas ambang yang ditentukan, yaitu 0,10, sehingga nilai CI diterima dan penilaian perpasangan kriteria dianggap konsisten. Proses pembobotan subkriteria sama seperti pada pembobotan kriteria, yaitu diawali dengan mencari nilai rata-rata geometrik. Hasil rata-rata geometrik subkriteria disajikan pada tabel 11. Hasil perhitungan rata-rata geometrik akan dimasukkan ke dalam matriks perbandingan antar subkriteria berdasarkan kriteria yang sama seperti yang disajikan pada tabel 12 sampai dengan tabel 18. Tabel 19 hingga tabel 21 merupakan matriks perbandingan antar subkriteria yang berbeda kriteria. Tahap selanjutnya, semua nilai matriks perbandingan dinormalisasi seperti yang disajikan pada tabel 22 hingga tabel 31. Selanjutnya, menghitung bobot nilai subkriteria atau eigenvektor. Hasil perhitungan eigenvektor subkriteria pada kriteria yang sama disajikan pada tabel 32.
Sedangkan pada subkriteria yang berbeda kriteria disajikan pada tabel 33. Tahap berikutnya adalah menghitung konsistensi penilaian pada perbandingan berpasangan subkriteria dengan menghitung nilai agent terbesar. Hasil perhitungan nilai agent terbesar disajikan pada tabel 34. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai CI dan CR. Hasil perhitungan nilai CI dan CR disajikan pada tabel 35. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan subkriteria pada kriteria C2, C3, dan C4 kurang dari 0,10 sehingga dianggap konsisten. Sedangkan nilai CR pada subkriteria kriteria C1, C5, C9, dan semua perbandingan subkriteria berbeda kriteria tidak dapat ditentukan. Hal ini karena pembagian 0 dengan 0. Namun secara konsep perbandingan perpasangan, subkriteria dianggap konsisten karena nilai CI sama dengan 0. Tahap pembuatan alternatif sama dengan pada pembuatan kriteria dan subkriteria mulai dari perhitungan rata-rata geometrik hingga perhitungan konsistensi dengan perhitungan CI dan CR. Hasil perhitungan agent vector disajikan pada tabel 36. Tabel 37 menyajikan hasil perhitungan nilai agent terbesar. Tabel 38 menyajikan hasil perhitungan CI dan CR. Secara keseluruhan, semua alternatif konsisten karena nilai CR tidak melebihi batas ambang yaitu 0,10. Perankingan alternatif diawali dengan pembentukan unweighted supermatrix dengan memasukkan semua bobot yang telah diperoleh ke dalam supermatrix. Selanjutnya, nilai sel pada unweighted supermatrix akan dikalikan dengan bobot nilai setiap klaster. Bobot subkriteria dikalikan dengan bobot kriterianya, menghasilkan nilai akhir bobot subkriteria yang disajikan pada tabel 39. Selanjutnya, bobot alternatif akan dikalikan dengan bobot akhir pada subkriteria sehingga menghasilkan bobot global dan terbentuklah weighted supermatrix. Kemudian, weighted supermatrix akan dinormalisasi. Hasil normalisasi weighted supermatrix kemudian dipangkatkan dan dikalikan dengan dirinya sendiri hingga mencapai limit supermatrix. Berdasarkan hasil perhitungan weighted supermatrix dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali hingga mencapai limit supermatrix. Berdasarkan hasil perhitungan, limit supermatrix digambarkan sebagai berikut. Tabel 40 menyajikan perankingan alternatif dari hasil limit supermatrix. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 kriteria yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih pemasok, yaitu kualitas, pengiriman, reputasi, sikap, kebijakan garansi dan klaim, harga, kesepakatan pembayaran, lokasi geografis, dan risiko penjualan. Dan juga terdapat 23 subkriteria yang terdiri dari kesesuaian produk dengan spesifikasi, tingkat kecacatan produk, waktu pengiriman, kesesuaian pesanan, pengemasan yang baik, biaya pengiriman, ketersediaan produk, merek, banyaknya pelanggan pengecer, kemampuan mengikuti tren, skala bisnis pemasok, kemudahan dalam berkomunikasi, sopan dalam berkomunikasi, keterbukaan akan kritikan, tingkat kerusakan produk retur, tingkat retur pada produk tidak laku, harga produk, sistem pembayaran, jangka waktu pembayaran, batas minimal pemesanan, lokasi pemasok, tingkat resiko penjualan, dan penanggung jawab resiko. Kriteria sikap merupakan kriteria prioritas pertama dengan bobot sebesar 0,1572. Kemudian diikuti oleh kriteria kebijakan garansi dan klaim dan kriteria harga yang memiliki bobot prioritas yang sama yaitu 0,1566. Kriteria prioritas ketiga adalah kriteria risiko penjualan dengan bobot penilaian sebesar 0,1564. Kriteria menempati prioritas keempat hingga ke-9 secara berurutan, yaitu kriteria kualitas dengan bobot 0,1563, kriteria reputasi dengan bobot nilai sebesar 0,0857, kriteria pengiriman dengan bobot 0,0566, kriteria kesepakatan pembayaran dengan bobot 0,0558, dan kriteria lokasi geografis dengan bobot nilai 0,0183. CV Cahaya Berkat Bersama menempati peringkat pertama sebagai pemasok terbaik dengan bobot sebesar 0,13427 jika dibandingkan dengan pemasok lainnya. Terdapat dua implikasi secara teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada perusahaan dengan memberikan gambaran tentang penilaian prioritas pada penilaian pemasok terbaik, memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya tentang pengambilan keputusan multi kriteria yang bersifat kompleks yang mempertimbangkan faktor-faktor penting. Secara praktis, membantu perusahaan dalam memilih pemasok yang berpotensi memberikan peluang dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini adalah data pemasok yang hanya berjumlah 10 dari 398 pemasok, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan jika perusahaan ingin melakukan pengurangan pemasok secara keseluruhan, dan keterbatasan pada waktu.
Saran yang dapat diberikan pada perusahaan yaitu metode ANP sebaiknya diterapkan pada proses evaluasi pemasok produk fashion, karena metode ini dapat membantu menguraikan masalah yang kompleks dengan tidak hanya mempertimbangkan elemen yang mempengaruhi seperti kriteria dan subkriteria, tetapi juga mempertimbangkan hubungan ketergantungan dan umpan balik, serta penilaiannya yang lebih objektif. Selain itu, perlu untuk melibatkan semua orang yang berhubungan langsung dalam proses pengadaan, sehingga pertimbangan yang diambil dalam pemilihan pemasok tidak hanya dari sudut pandang pembelian, namun juga dari sudut pandang penjualan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat mengambil responden tidak hanya dari sudut pandang perusahaan, namun juga dari sudut pandang konsumen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.